Season 2, Bab ke-54. 4 tahun berlalu. Tidak mudah bagi Bianca Alfiana Darmawan untuk hidup tanpa cintanya selama 4 tahun ini. Menjalani hari-harinya dengan kenangan yang tersimpan abadi dalam hati. Setiap hari selalu ada doa dan harapan yang sama. Meskipun semakin hari, harapan itu terasa semakin menjauh darinya. Namun, ia tak pernah berhenti melangitkan doa yang sama pada sepertiga malam. Menyematkan satu nama yang selalu terpatri dalam hati. Tahun ini Bian baru menyelesaikan pendidikannya dengan hasil yang sangat membanggakan. Di balik penampilan yang serba tertutup dan sederhana, ia menjadi gadis yang cerdas, berani dan kritis. Sehingga membuatnya sangat populer. Meski tak banyak yang tahu bahwa ia adalah putri seorang Alfian Setio Darmawan. Dan meskipun ia selalu tampil dengan cadar, tetapi pesona dan kecantikannya tersebar melalui kesaksian teman sesama wanita yang pernah melihat wajahnya. Banyak lamaran yang datang padanya. Namun, semua lamaran itu harus berakhir dengan penolakan. Karena hanya satu nama yang mampu mengisi hatinya. Terlan Hadiwijaya. Sore ini ia menyempatkan waktu untuk mampir ke pemakaman dan mengirimkan sebaris doa. Seperti yang ia lakukan pada tahun-tahun sebelumnya pada hari yang sama. "Apa ada yang kesini tadi?" gumamnya saat melihat beberapa ikat bunga yang masih segar. "Ah, mungkin Mama dan Papa," pikirnya, lalu segera berdiri dan melangkah pergi setelah menghabiskan beberapa menit. "Langsung pulang, Neng?" tanya sang sopir. "Iya, Pak. Belum salat asyar soalnya." Mobil pun melaju. Begitu mobil memasuki halaman rumah, hal pertama yang dilihatnya adalah 2 buah mobil mewah yang terparkir di sana. Ia tahu betul pemilik mobil tersebut. Revan dan keluarganya memang kerap berkunjung ke rumah mereka. Sebelum memasuki ruang tamu, langkah Bian sempat terhenti. Mengintip sedikit di balik pilar sambil mendengarkan pembicaraan di dalam. "Alhamdulillah, Pak Alfian, anak-anak semakin dewasa. Rasanya, saya tidak sabar mau menimang cucu." Suara Pak Andi terdengar jelas dalam indera pendengaran. Bian menarik napas dalam. Menebak kemana arah pembicaraan ini. "Alhamdulillah, Pak Andi. Benar, anak-anak semakin dewasa, dan kita semakin menua saja. Oh ya, bagaimana keadaan Bian setelah kejadian itu?" "Alhamdulillah, sangat baik, Pak Andi," balas Alfian. "Saya sangat berterima kasih kepada Revan. Andai tidak dibantu, mungkin sampai sekarang pelakunya tidak ketahuan. Syukurlah semua penyelidikan berlangsung lancar." "Iya, Om, saya curiga karena rasanya tidak mungkin orang yang jatuh dari lantai 7 bisa selamat. Terlalu mustahil. Apapun itu, yang penting semuanya sudah terungkap. Kita bisa melanjutkan hidup tanpa harus takut ancaman lagi." What's new with Vivo V40 Imbuh Pro? Pak Andi. It features Zeiss Alhamdulillah. multifocal portrait, opens up more Alfian teringat creativity. kasus berat yang mereka hadapi beberapa tahun lalu. Bagaimana kejadian itu membawa perubahan besar dalam kehidupan mereka. Ada banyak salah paham dan fitnah yang sempat membuat mereka terkecoh. Bahkan Cecilia, yang merupakan saudara kembar Liliana yang menyama untuk membalas dendam sama sekali tak terendus, hingga Revan berhasil membuatnya mengakui segalanya. "Jadi, sebenarnya, saya kemari untuk melanjutkan kembali pembicaraan kita yang sempat tertunda, Pak Alfian. Saya sangat berharap hasilnya kali ini melegakan untuk kami. Kedatangan kami bermaksud untuk meminang putri Pak Alfian, Bian. Kiranya kalau Pak Alfian tidak keberatan untuk mempertimbangkan niat Revan." Tutur Pak Andi. Alfian mengulas senyum tipis. Ia tahu bahwa Revan menyimpan perasaan untuk putrinya. Ia juga tahu bahwa beberapa tahun ini Revan terus berusaha merebut hati Bian. Bahkan ia menolak menikah dengan wanita lain demi menunggu Bian membuka hati. "Terima kasih, Pak Andi, Revan, atas niat baiknya terhadap putri saya." Di balik pilar, sepasang mata Bian terpejam dengan hela napas panjang. Kakinya segera terayun memasuki ruangan itu, yang mana menghentikan pembicaraan sejenak.
Assalamualaikum. Ucapnya sopan. Waalaikumsalam. Jawab mereka secara bersamaan. Bian mendekat ke arah sang papa, lalu mencium tangannya, mengatupkan kedua tangan ke arah Pak Andi dan juga Revan. Sekilas tatapan Revan tertuju kepada sang gadis pujaan, mengagumi setiap sikapnya, sopan, cerdas dan berkelas di balik penampilan tertutupnya. Sekalipun belum pernah melihat wajahnya versi dewasa, melainkan hanya potret masa kecil, tetapi Revan sempat mendengar kesaksian dari beberapa orang bahwa Bian memiliki paras memikat. Sangat cantik menyerupai Barbie hidup. Astagfirullah. Ucapnya dalam hati, saat tak mampu mengalihkan perhatian dari gadis itu. Dari mana, nak? Tumben pulangnya sore begini. Alfian menatap putrinya. Habis mampir ke pemakaman, Pak. Jawabnya pelan. Bian izin mau ke kamar ya? Iya, nak. Istirahat, besok jadi berangkat, kan? Insya Allah, Pak. Mari, saya duluan. Silakan, Nak Bian. Pak Andi tersenyum tipis. Bian segera kembali ke kamar. Membersihkan diri dan menjalankan salat asyar. Kemudian mengistirahatkan tubuhnya yang lelah dengan duduk menghadap jendela dengan pemandangan taman yang luas. Menghembuskan napas, tatapannya tertuju pada potret sosok lelaki yang begitu ia rindukan. Habi, apa seperti ini perasaanmu saat aku hilang dulu? Apa sesakit ini menunggu seseorang yang tidak akan pernah kembali? Gumamnya dengan bola mata mengembun. Tangannya terulur membuka laci meja, mengeluarkan sebuah buku dari sana. Di dalam buku itu, ia menuliskan segala kerinduannya terhadap Erlan, sama seperti yang dilakukan Erlan dulu saat dirinya hilang. Ya Rob, aku masih mencintainya. Rasa ini masih ada dan masih utuh. Semakin hari semakin kuat. Aku tidak berdaya. Ampunilah hati yang tak mampu melupakan, hati yang terlalu rapuh dan lemah akan iman. Sungguh, perasaan ini tak akan tumbuh tanpa seizin dan kuasamu. Sesungguhnya, engkau adalah zat yang mampu membolak-balikan hati manusia. Seperti engkau menjaga perasaan ini agar tetap utuh. Sebagaimana engkau menunjukkan kuasamu atas diri ini. Ya Rob, jikapun tidak bisa bersatu di dunia, dosakah jika aku meminta disatukan dengannya di akhiratmu yang kekal? Sudah pulang, sayang? Pertanyaan itu mengalihkan perhatian Bian. Ia menutup buku, menatap ke arah pintu di mana Aileen baru saja masuk. Iya, Ma, habis mampir sebentar ke pemakaman. Wajah cantik itu mengulas senyum tipis. Aileen duduk di sisi putrinya. Keluarga Revan datang melamar. Sudah tahu? Tanya wanita itu. Bian mengangguk pelan. Tadi sempat dengar sedikit pembicaraan Papa dengan Om Andi. Menurut kamu bagaimana, sayang? Bian menggeleng, menyembunyikan genangan air mata. Ma, bagaimana aku bisa menerima orang lain? Sementara di hati ini masih tersimpan nama yang sama. Aku tidak akan bisa mencintai yang lain. Mama mengerti perasaan kamu. Kehilangan sesuatu yang berharga memang menyakitkan. Tapi Allah pasti punya rencana yang indah untuk kamu. Ia memeluk dan mengusap punggung putrinya. Sama seperti Mama dulu saat dipisahkan dari kamu. Di balik perpisahan menyakitkan itu, kamu dikembalikan kepada Mama dalam versi yang sangat baik. Andai tidak dipisah, mungkin Mama tidak akan bisa mendidik kamu sekuat Wulan dan sebaik Umi dan Abah kamu. Bian memeluk sang Mama. Ma, apa Papa akan menerima lamaran Om Andi? Aku tahu Papa menyukai Mas. Revan sejak lama. Dilihat dari segi manapun, dia What's sempurna di new mata with Vivo orang-orang. V40 Pro? Bekal agamanya baik dan dia berasal dari keluarga yang baik juga. Sudah Papa tolak. Suara Alfian membuat Bian tersentak. Papa! Gadis itu seketika menunduk saat menyadari keberadaan Papa di kamarnya.
Maafin Bian, Pak, Bian belum siap menikah. Kenapa minta maaf? Kamu tidak melakukan kesalahan. Papa memang menyukai Revan. Dia calon imam yang sempurna dan sesuai dengan kriteria menantu ideal versi Papa. Alfian mengelus puncak kepala putrinya, membenamkan kecupan di kening. Tapi, yang akan menjalani adalah kamu. Sementara untuk menikah itu butuh kesiapan dari kedua belah pihak. Cinta saja tidak akan cukup. Tambah lelaki itu. Entah selega apa perasaan Bian saat ini, kekhawatiran bahwa Alfian akan menerima lamaran itu sirna. Ia langsung membenamkan diri dalam pelukan sang papa. Makasih, Pak. Sama-sama, sayang. Jangan jadikan beban. Kalaupun kamu akan menikah, itu dengan pilihan hati kamu sendiri. Papa hanya bertugas membimbing dan mengingatkan, agar tidak ada penyesalan nantinya. Apa Mas Revan atau Om Andi akan tersinggung dengan penolakan Papa? Insya Allah tidak. Revan akan mengerti bahwa perasaan tidak bisa dipaksa. Terima kasih, sekali lagi, Pak. Keesokan harinya, Alfian mengantar kepergian putrinya untuk berangkat keluar kota selama beberapa hari. Bian akan menghadiri pernikahan salah satu sahabatnya. Keberangkatan kali ini ditemani oleh Bui. Kalian hati-hati, ya? Kabari Papa kalau ada apa-apa. Ucap Alfian, yang siang itu mengantar kedua anaknya ke bandara. Iya, Pak? Jawab Boy, yang selalu sigap menjaga adiknya. Bian memeluk sang papa, sebelum akhirnya memasuki bandara. Setelah 2 jam mengudara, mereka tiba di kota yang dituju. Keduanya akan beristirahat sebentar di sebuah hotel, tak jauh dari gedung tempat pernikahan digelar. Langkah Bian terhenti saat melihat seorang pria yang terasa tak asing, berdiri dalam posisi membelakangi dirinya. Hanya rambut dan punggung yang terlihat. Ia bahkan masih terpaku ketika sosok tersebut memasuki lift. Kenapa, Dek? Tanya Boy saat mendapati adiknya sedang melamun menatap lift sebelah. Nggak apa-apa, Kak. Aku merasa melihat seseorang yang tidak asing. Oh ya? Di mana? Tatapan Boy berkeliling ke sekitar. Masuk ke lift sebelah. Oh, What's new with Vivo Boy V40 Pro? mengangguk pelan. It Pintu features lift ice. akhirnya terbuka. Yuk, sayang. Setibanya di kamar, Bian memilih beristirahat sebentar. Masih ada beberapa jam sebelum acara dimulai. Lelah setelah perjalanan sedikit berkurang. Kini, ia sedang berdiri di depan cermin, sambil merapikan penampilannya. Malam ini ia hanya diantar Boy ke gedung tempat pernikahan berlangsung. Boy menyewa sebuah mobil dari Wankar untuk memudahkan mereka bepergian selama beberapa hari di luar kota. Kamu beneran gak perlu ditemani? Tanya Boy saat telah berada di depan gedung. Bian mengangguk sambil tersenyum. Ia takut kakaknya akan bosan berada di dalam sana. Gak apa-apa, Kak. Ya sudah, nanti kalau selesai telepon aja, ya. Aku mau ketemu teman sebentar. Iya, Kak. Hati-hati di jalan. Bian memasuki gedung. Kedatangannya pun disambut beberapa sahabatnya. Acara malam itu cukup meriah dengan tamu-tamu yang berdatangan. Ia membawa sebuah kado, memberi selamat kepada sahabat wanitanya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk datang. Kamu kapan menyusul? Ucap wanita itu. Bian terkekeh. Di antara beberapa sahabat dekatnya, hanya dirinya seorang yang masih sendiri. Sementara yang lain sudah menikah atau bahkan memiliki anak. Belum ketemu jodohnya, Des. Sepertinya aku harus mengenalkan dengan beberapa teman suamiku. Bian hanya menyahut dengan senyum. Setelah beberapa saat berbincang dengan sang pengantin wanita, ia beranjak turun dari panggung. Kemudian memilih duduk di antara beberapa teman wanita. Suaminya Desti ganteng, ya. Katanya, dia punya 2 saudara laki-laki. Pasti sama gantengnya. Ucap salah satu teman wanita. Bian, kamu kan masih sendiri. Gak minat cari jodoh di sini? Ya Allah, pembahasannya.
Bian terkekeh. Namun, detik kemudian ia membeku saat tatapannya tertuju pada satu titik yang membuatnya tak mampu mengalihkan perhatian. Ya Allah! Gumamnya dengan mata berkaca-kaca. 4 tahun adalah waktu yang cukup lama, namun tak dapat menghapus wajah yang terpatri dalam hati. Tanpa sadar Bian berdiri meninggalkan tempat duduknya, memandangi seorang pria yang duduk tak jauh darinya. Mas Erlan! Sosok lelaki yang selama ini mengisi hatinya itu sedang duduk dengan memangku bayi perempuan berusia kurang dari 1 tahun. Bayi perempuan dengan gaun pink itu sedang memainkan rambut halus pada rahangnya. Erlan menyambut dengan menciumi pipi gempilnya. Pa. Pintarnya, Erlin sudah bisa panggil papa, ya?